Shalom, selamat malam. Wow, saya melihat ibadah raya yang kedua mengalami pertumbuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Minggu lalu KKR Mujizat dan saya catat 10 orang mengalami kesembuhan. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik, malam hari ini langsung saja saya mau menyampaikan firman Tuhan. Kalau Anda tahu kebenaran, tapi Anda diam saja sama dengan berdosa. Mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua ayat. Terakhir, apa kata firman Tuhan dalam Yeskiel 33 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Lalu Tuhan berfirman, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Saya hope di ayat 8 dulu, ayatnya gak usah dihilangkan. Saudara, kalau Anda hidup dalam lingkungan, Anda tahu rekan Anda dalam dosa dan Anda tidak menegur dia. Dan kalau dia, saudara, nyawanya diambil, saudara juga ada bagian kesalahan di situ. Maksudnya apa? Hari ini kalau saudara tahu dalam lingkungan Anda ada orang salah, saudara boleh tegur. Rekan kantor Anda selingkuh, tegur. Rekan kantor Anda mencuri, tegur. Seringkali kita tahu kebenaran tapi kita diam saja. Firman Tuhan berkata kalau Anda tahu orang itu jahat dan Tuhan sudah bilang dia jahat, Anda nggak berani negur dia, maka ketika nyawanya diambil, Anda ada tanggung jawab atas kematian orang itu, saudara. Makanya kenapa saya sebagai hamba Tuhan, saya selalu menyampaikan hidup dalam pertobatan. Karena saya nggak tahu saudara datang masing-masing gimana. Mungkin ada yang saudara datang dengan melakukan terus kehidupan dosa. Ke gereja rajin, iya. Tapi Senin sampai Jumat, kelakuannya kayak setan, saudara. Tapi Sabtu Minggu kelihatannya kayak malaikat. Tapi Senin sampai Jumat. Makanya kenapa saya terus sampaikan kebenaran firman Tuhan, kenapa? Karena saya mau bagian yang Tuhan berikan kepada saya laksanakan. Sekali lagi saya ulangi. Kalau Anda tahu ada orang jahat, Anda gak berani negur, Anda tinggal di kos-kosan, Anda tahu ada kos-kosan sebelah Anda, dan mereka living together tanpa ada ikatan pernikahan, dan Anda gak berani negur, saudara. Anda tahu ya ceritanya, Anda ngerti tetangga Anda living together dan Anda gak berani negur, maka ada bagian daripada saudara yang Tuhan akan perhitungkan. Sekali lagi, kalau Anda tahu kebenaran dan Anda diam saja, sama dengan berdosa. Dalam perjanjian baru firman Tuhan berkata apa? Kalau Anda tahu untuk melakukan yang baik dan Anda nggak mau lakukan itu sama dengan berdosa. Yeskiel dengan jelas firman Tuhan menyatakan, kalau engkau tahu orang itu jahat, Anda nggak berani negur, sama dengan berdosa. Nah, lalu ketika Anda sudah tegur orang itu, tetapi orang itu masih saja nggak bisa, angel tuturane, angel kandanane, ayat 9 menjadi jawabannya. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Saya sebagai hamba Tuhan tidak akan pernah berhenti menyampaikan kebenaran, tidak akan pernah berhenti menyampaikan apa itu firman Tuhan, saudara. Seringkali kita mendefinisikan kasih itu sama dengan, oh jangan ditegur, biarin aja, itu kasih. Salah, saudara. Kalau Anda tahu anak Anda suka mencuri dari kecil, Anda biarkan. Jangan Anda salahkan kalau besar jadi pencuri kelas kakap, saudara. Karena dari kecil udah dibiasain. Dari kecil dibiasain bohong. Oh enggak apa-apa, namanya juga anak. Ya terusin aja. Bukankah anak kecil itu akan jadi besar? Ini seringkali gini, saudara. Saya punya prinsip karena saya juga punya anak hari ini. Anak saya usia 5 tahun. Lebih baik sekarang saya didik dia nangis daripada ketika besar saya yang nangis, saudara, sebagai orang tua. Bukan banyak hari ini orang tua yang nangis karena waktu kecil, oh biarin, gak apa-apa, dimanja. Itu kasih, betul kayak begitu caranya. Firman Tuhan berkata, kalau gak bisa diomongi pakai rotan, ada tuh ditulis. Tapi kalau sudah diomongi masih gak bisa, ditegur masih gak bisa, udah itu urusannya sudah. Yang penting saudara mengingatkan, menegur. Saya masih percaya begini, ada anak muda tanya sama saya, Pastor, saya punya orang tua gak waras, saya punya orang tua gak benar, saya apakah tetap harus menghormati orang tua? Maka jawaban saya adalah, firman Tuhan dengan jelas menyatakan, hormatilah orang tuamu. Perkara orang tua yang gak benar urusannya
Tuhan. Urusannya dia sama Tuhan. Anda sebagai orang tua, kalau Anda tidak melakukan bagian Anda kepada anak Anda, urusan Anda dengan Tuhan. Tapi anak Anda menghormati Anda, itu urusan juga dengan Tuhan. Begitu sebaliknya. Anda sebagai orang tua, Anda sudah mendidik anak Anda dengan baik, tapi anak Anda tetap ngelawan Anda, yaitu urusan dia dengan Tuhan. Karena saya percaya hari ini, sampai detik ini, tidak ada orang yang durhaka berhasil. Coba cari minimal satu, bantu saya. Siapa yang ngelawan orang tuanya, dia bisa berhasil. Tidak ada. Rata-rata orang yang berhasil menghormati orang tuanya. Karena firman Tuhan berkata apa? Siapa yang menghormati orang tuanya akan berhasil dan panjang umurnya, saudara. Ya, saya sangat percaya bahwa firman Tuhan itu nggak pernah salah. Makanya dari itu bantu saya. Siapa yang ngelawan orang tuanya dan bisa berhasil? Nggak ada, saudara. Nggak ada. Firman Tuhan nggak pernah salah. Maka firman Tuhan malam hari ini menegur saudara supaya saudara ingat. Anda punya peran, orang tua, didik anak Anda. Anak-anak, hormatilah orang tuamu. Kalau Anda tahu ada orang salah dan Anda nggak berani negur, firman Tuhan sudah berkata, kalau Anda tidak berani menegur, kalau ada sesuatu Anda juga ambil bagian dari situ. Karena Anda sudah tahu, dia salah tapi Anda nggak berani menegur. Kenapa ya kita itu nggak berani menegur orang ya? Oh takut sungkan, misalnya contoh nih dalam satu perkumpulan. Datang mesti bungkus, akhirnya yang lain nggak makan. Tapi Anda mau negur, aduh ojo, sungkan. Ya teruskan aja, akhirnya Anda sedang membuat orang yang benar jadi terdampak. Betul apa betul saya tanya? Iya. Kalau saya kelihatan kayak gitu, saya tegur, kok bungkus terus, itu loh yang lain yang gak bisa makan tuh loh gimana. Saya percaya dengan hikmat Roh Kudus, kita bisa menegur orang, kita bisa memberitahu yang benar kepada orang. Coba ya saya kasih contoh lagi ya, ini seringkali kita gak adil loh. Misalnya kita contoh YFA deh. Yang datang awal kita malah biarin dia nunggu yang telat baru kita mulai. It's not fair, saudara, itu enggak fair. Dia sudah sediakan waktu lebih awal, tapi saudara biarkan yang lain akhirnya lama-lama telat semua pasti. Harusnya jam 7. Tapi karena nunggu setengah 8, akhirnya minggu depan jadi setengah 8. Nunggu lagi 7.45 jadi 7.45. Bukankah itu tidak adil bagi mereka yang sudah datang dari awal? Seringkali kita lupa akan itu. Jadi gini loh saudara, kalau Anda tahu benar tapi Anda nggak lakukan, kalau Anda tahu benar tapi Anda biarkan, Anda juga berdosa. Malam hari ini saya sampaikan itu. Tapi kalau Anda sudah tegur, Anda sudah ingatkan, tapi tetap aja nggak bisa dibilangin, maka apa saudara? Resiko ditanggung penumpang masing-masing. Kita harus belajar jangan sungkan. Gini saudara, saya waktu sekolah Alkitab di Singapura, saya belajar satu yang luar biasa. Orang di sana itu nggak sungkanan. Contoh ya. Teman saya ada cuci baju, bajunya nggak kering, bau. Nah, kita nggak berani negur orang kan, ngomong di belakang. Mambu baju Nah, ngomong di belakang, saudara. Tapi saya belajar di sana, mereka langsung ngomong, your t-shirt smell. Tapi apakah mereka menghina? Tidak. Mereka belikan parfum dan this is perfume for you. Next time you can use your perfume. Loh, lihat saudara. Ini sesuatu yang baik yang kita bisa lakukan. Kalau saudara melihat ada yang salah, tegur. Gak usah takut, orang benar pasti dibela Tuhan, yang percaya katakan amin. Saya masih percaya sampai detik ini kalau saudara benar, Tuhan masih bela, gak usah takut. Gak usah takut saudara. Saudara di kantor melihat ada sesuatu yang gak benar, saudara boleh sampaikan. Tapi nanti saya disolimi, tapi saya nanti, tenang, pembelaan miliknya Tuhan, yang percaya katakan amin. Pembelaan ada buat orang yang benar, tapi kalau saya misalnya beginikan, saya sudah banyak mendengar kisah orang yang bertegak dalam kebenaran. Tuhan yang bela dan Tuhan adakan pembelaan, saudara. Jadi malam hari ini saya rindu gini loh. Yaitu tadi seringkali dibungkus dengan namanya anak kecil. Kalau Anda sudah melihat dari kecil anak, contoh ya ini yang harus dihindari. Mulai kecil, karena kita ngelihat zaman sekarang ini bukan kayak zaman dulu. Tidak boleh laki-laki pakai baju perempuan. Tidak boleh perempuan pakai baju laki. Kalau itu dibiasakan dari kecil. Jangan heran kalau gede, menyimpang. Karena dibiasakan pakai baju perempuan. Oh lucu ya, dipakai rambut panjang, oh lucu ya. Gak benar itu saudara. Nanti kalau anaknya gede terus terjadi yang tidak diinginkan. Karena bibit itu sudah ditanam dari kecil. Oh lucu pakai bajunya Cece lucu, pakai bajunya kakak lucu gitu. Padahal dia laki tuh. Kalau saudara tahu itu tidak benar, tegur. Dan gini loh saudara, kalau saudara mau negur silakan gini loh. Misalnya saudara melihat ada yang salah, saudara boleh japri. WA tanya, ini kayaknya salah. Jangan saudara bikin status untuk nyinggung yang salah, ngerti nggak maksud saya saudara? Saya sudah lihat WA-nya, salah, Anda singgung di WA. Ya jadi perang.
nggak jadi penyelesaian, saudara bisa WA japri dia. Nah ini saya kasih saudara praktiknya supaya malam hari ini singkat saja. Kalau Anda tahu itu salah, lakukan kebenaran. Karena kalau Anda tahu tapi Anda diam saja, firman Tuhan sudah bilang. Coba lihat lagi ayatnya 8 ya. Saya mau tekankan ayat 8 ini supaya malam hari ini. Mari kita memperhatikan sekitar kita. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Maksudnya apa? Sekali lagi saya ulangi. Kalau Anda tahu orang itu salah dan saudara gak berani negur. Dengan dalih saudara, ya saya akan mengasihi dia. Saya mau bilang, kalau Anda menegur itulah namanya kasih. Kasih itu artinya mengingatkan supaya benar, bukan dibiarin. Bukan dibiarkan masuk ke dalam jurang. Saya percaya firman Tuhan yang singkat ini, saudara dapat aplikasikan. Jadi kok saudara melihat ada contoh ya, saya selalu ngulangi kok di mimbar. Kalau naik motor yang gak pakai helm, saya ulangi terus. Kenapa? Karena saya pernah kecelakaan pakai helm dan helm saya pecah. Itu terus bukan masalah, kan gak ada yang nilang. Maaf, buka undang-undang dasar, buka hukum negara ini. Orang naik motor harus pakai helm. Bukankah sebagai orang Kristen, Anda harus taat hukum dengan cara pakai helm. Bukan masalah ada yang nilang atau tidak ada yang nilang. Maaf saya harus ngomongkan ini. Tapi faktanya ya masih banyak yang gak pakai helm. Saya kelihatan sering kok pelayan gak pakai helm. Ya sudah, resiko ditanggung penumpang masing-masing. Tapi dari mimbar ini, saya akan tetap sampaikan, mari jadi orang Kristen yang taat dengan peraturan. Ya saudara, ya, mobil gak pakai sabuk, sudah tahu maksud saya sabuk ini bukan sabuk ini saudara ya. Saya sudah pakai sabuk booster, tapi sabuk yang ini gak bisa saudara. Anda sebagai orang tua, saya juga orang tua, mari kita didik. Saya mau tanya saudara, kalau saudara memberi makan anak itu kewajiban atau hak saya tanya. Ada yang bilang kewajiban, saya jawab hak saudara. Kenapa? Karena ketika Anda suap anak Anda, ayo buka mulutnya, hak itu ya. Masa kewajiban. Ya, anaknya yang kesel saudara ya, kedawon saudara. Jadi hak. Nah itu. Nah, saudara juga hari ini saya perlu ingatkan kepada Anda. Hati-hati juga ini ya, sebelum saya tutup firman Tuhan. Saudara harus terus mengingatkan, saya dari mimbar ini ingatkan, hati-hati juga dengan investasi bodong saudara. Hati-hati juga dengan penipuan hari ini. Anda butuh hikmat Roh Kudus. Saya beberapa waktu lalu saya belanja online. Dan tiba-tiba dari kurirnya WA saya 3 nomor. Ini atas nama Yoel ya. Ya. Ini paket Anda nyasar. Ini harus gini-gini. Nah, saya nggak panik. Saya coba tenang dulu. Saya coba tanya ke sellernya. Ini benar nggak? Terus dia jawab, itu penipuan. Saya sudah rasa, kenapa? Karena di situ sudah ada linknya. Nah, hati-hati saudara, kalau saudara di WA ada link, jangan sembarang klik. Ketika Anda klik, data itu bisa dihack namanya, hacker. Nah, kenapa saya perlu sampaikan ini? Supaya saudara hati-hati ketika ada orang, bantu aku lah, masukkan 1 juta lah, masukkan 2 juta lah, masukkan 100 juta lah, masukkan 200 tadi kembali. Percaya saya. Apa yang akan terjadi, saudara bisa jawab? Kau datang dan pergi, oh begitu saja, hilang saudara, hilang. Kita perlu hikmat di Tuhan di hari-hari ini. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan tidak kena investasi bodong dan tidak kena penipu dan bukan pelaku investasi bodong. Kalau Anda pelaku investasi bodong, seperti kalau saya iklankan makan gratis, apa yang terjadi? Mencret saudara. Saya mau bilang, apa yang saudara lakukan, pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tapi saya berdoa, saya melihat jemaat Tuhan, engkau adalah jemaat Tuhan yang jujur, amin. Jangan merugikan orang lain. Jangan beleh orang lain. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Saya mau buka satu ayat terakhir saudara. Ya, kita lihat ayat terakhir, Efesus paling terakhir nih. Efesus 2 ayat yang 10, multimedia boleh bantu dengan cepat. Supaya saudara tahu kenapa Anda diciptakan saudara. Efesus 2 ayat yang 10. Sama-sama kita baca, 3, 2, 1. Karena kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita, sekali lagi kita ulangi, karena kita ini diciptakan untuk
Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau. Jelas Anda dan saya diciptakan bukan cuma jadi objek, tapi kita subjek untuk melakukan pekerjaan yang. Jadilah orang Kristen yang benar, saudara. Amin. Saya sudah katakan, saudara diberi nama Alkitab itu bukan sembarangan. Kalau saudara nama-nama yang Tuhan orang tua berikan itu bukan sembarangan. Apalagi kalau nama saudara nama Alkitab. Di sini saya mau tanya, ada yang namanya Calvin di sini, saudara? Oh, enggak ada ya. Mungkin besok ada ya. Kalau Anda diberi orang tua Anda Calvin, maka orang tua Anda percaya Anda telah ditetapkan oleh Tuhan ya. Wah, enggak paham ya, yang paham pasti paham ya. Haleluya, nanti cari sendirilah kenapa saya katakan itu. Saudara akan paham kalau Anda diberi nama Calvin, maka orang tua Anda percaya bahwa Anda telah ditetapkan dan Tuhan telah rancangkan rancangan buat Anda. Haleluya. Baik, saya undang pemain musik worship leader boleh kembali. Jadi malam hari ini singkat saja. Kalau Anda tahu kebenaran, tetapi Anda diam saja, maka sama dengan berdosa. Maka saya balik kalimatnya. Kalau Anda tahu kebenaran, jangan diam saja. Tegurlah, karena ketika Anda tegur, maka sama dengan Anda melakukan pekerjaan yang baik. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Saya rindu hari ini kita berpegang teguh kepada Tuhan, karena kita tidak bisa jalan sendiri. Kita butuh Tuhan, kita butuh pimpinan Roh Kudus. Melihat akhir zaman yang begitu jahat, begitu culasnya hari ini. Mari kita tetap setia dalam kehidupan yang benar. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinarmu, biarlah sinarmu menerangi. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolonglah, yang dikasih Tuhan. Sebelum saya tutup dalam doa firman, saudara mulai belajar. Saudara tahu kalau saudara melihat sesuatu yang tidak benar terjadi dalam lingkungan sekitar Anda, saudara minta hikmat Tuhan untuk saudara boleh mengingatkan, menegur secara empat mata. Saudara boleh menegur dengan kasih. Karena firman Tuhan berkata, kalau Anda tahu ada yang jahat tapi Anda diam saja, dan ketika ajalnya tiba, maka Tuhan akan mempertanggungjawabkan kepada kita, karena kita tahu harusnya kita bagaimana. Dan saya berdoa bahwa jemaat Tuhan, jadilah orang Kristen yang benar-benar Kristen. Yang orang melihat ketika ada yang tidak benar, Anda tetap hidup dalam kebenaran. Ketika ada yang jahat, saudara tetap belajar mengampuni. Ketika ada orang yang tidak baik, saudara tetap belajar mengasihi. Gak mudah, sulit, tapi bisa. Karena kita tidak jalan sendiri, kita jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sama berdoa secara khusus buat setiap jemaatmu. Biar mereka hidup dalam kebenaran. Dan ketika mereka tahu ada yang tidak benar, mereka tetap akan mengingatkan dan menegur dengan penuh kasih. Sehingga kami melihat Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib dalam hidup kami. Coba Tuhan aminkan setiap perkataan doa yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang sedih sudah dihiburkan. Yang berkekurangan sudah diberkati berlimpah-limpah. Kalau Anda sedang menghadapi utang piutang, Tuhan Yesus pasti menyertai, menolong hingga lunasnya. Dan kalau Anda yang kena korban scam, penipuan, Tuhan Yesus pasti menolong, menyertai, mencari solusi dan dikembalikan dengan berlipat kali ganda. Dan kalau ada yang cari Tuhan, engkau cari pekerjaan, Tuhan sediakan pekerjaan bagimu. Dan kalau engkau sedang mencari pasangan hidup, Tuhan sediakan pasangan hidup yang terbaik. Dan kalau engkau sedang menantikan keturunan ilahi, engkau sepasang suami istri, Tuhan sudah membuka buah kandungan, memberi kesuburan dan keturunan yang perkasa di muka bumi. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya sampai detik ini mujizat terjadi di tempat ini. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita boleh berkata, amin. Sebelum itu boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.